tahun 70-an, kita merayu, mengemis, meminta pertolongan Indonesia. Halo guys, jumpa lagi bersama admin NH di sini. Seperti biasa guys, kita ngebahas tentang bahasa ataupun kebudayaan yang ada di Nusantara ini. Ini kembali ada orang di negara tetangga kita ngeyel. Tetangga bagian mana ya? Kalau nggak salah tetangga sebelah utara guys. Kalau benar teman-teman kasih like-nya ya. Tetangga kita ini menyerang di medsos dan mereka itu membuat argumentasi mereka masing-masing perihal ini guys. Ini ada komentar dari orang Indonesia. Ingat dulu pemerintahan Malaysia mengemis minta guru Indonesia untuk ajar kamu orang tahun 70-an. Terus dijawab gini, sebutan ABC aja sudah lain, Indonesia ABC. Kalau cikgu Indonesia datang ke Malaysia tuh hanya untuk mengajar anak-anak Indonesia. Tak pernah kami anak-anak Malaysia belajar dengan cikgu Indonesia. Teruskan berangan lagi. Klaim saja apa kamu mau. Kami hanya ketawa lihat telatah lawak kelakarmu. Aku nggak paham nih guys apa arti dari telatah lawak kelakarmu gitu. Kalian boleh komen di komentar ya. Heran kan guys, segitu bangganya mereka lapal alfabet mereka ngikutin Inggris. Dari itu aja kita bisa menilai begitu rendahnya SDM mereka. Beda dengan kita ya, kita itu bangga dengan lapal alfabet dari negara kita itu sendiri tanpa mencontek atau klaim dari bahasa negara lain. Tapi mereka itu sangat bangga dan mengagung-agungkan alfabet bahasa Inggris. Sebenarnya mereka punya jati diri nggak sih? Terus kita lihat lagi komentar ini guys. Terus kita lihat ini dari sini. Teruskan berangan lagi. Klaim saja apa kamu mau. Kami hanya ketawa lihat telatah lawak kelakarmu. Terus setelah lihat video ini, kamu ketawa nggak? Apa kurang yakin sama dalam video ini? Kamu tak usahlah gengsi kebaikan Indonesia kepada kalian pada waktu itu. Masa air susu dibalas dengan air tuba? Yang bener aja. Yang bener aja. Saya bilang saya membela keadilan. Dan sebab saya pertahankan ialah ada ketikanya tahun 70-an kita merayu, mengemis, meminta pertolongan Indonesia. Guru, dosen, guru matematik dan sains, pekerja-pekerja mahir, itu puluh ribu. Saya umpamanya melaksanakan projek KLIA, airport baru, lapangan terbang baru Kuala Lumpur. Itu sampai seluruhnya tenaga kerja Indonesia. Semasa kita memerlukan, kita minta pertolongan. Kalaupun kita tidak perlukan, kita jangan apa-apakan. Orang ini manusia, bukan separuh hamba. Dan sebab itu saya mengambil satu pendirian yang keras di sini dan juga di Kuala Lumpur. Ini bukan cara manusia bertamadun, bukan sekadar dengan jiran, dengan sesiapa juga. Tapi kalau kemudian masih saja berlangsung penyiksaan terhadap tenaga kerja Indonesia, pemukulan oleh polisi, apa sebenarnya yang terjadi di sana? Apa pandangan orang-orang Malaysia terhadap orang Indonesia? Sebagian besar Malaysia itu tidak tahu sebab media di Malaysia itu menutup semua keaiban yang dilakukan oleh polisi. Kalau ada dilaporkan sedikit sekali. Jadi kita, keadilan dan juga isteri saya Azizah di parlimen mendedahkan cara terbuka hal ini. Ini isu angkuh dan isu korupsi. Terus kembali lagi kita ke sini guys. Kita mau lihat komentar dari mereka yang masih ngeyel dan gengsinya selangit. Ini ada komentar, kita orang Sabah aman damai tak macam semenanjung, asik nak hidup macam resis, saling menghujat, bukan nak bela Indonesia, kita naikkan kedamaian. Ya betul, setuju yang dikatakan si Aka ini ya guys. Ini lagi, tanya Pak Anwar lah bro, atau cari di YouTube kalau mau. Ya sayangnya mereka nggak mau tahu gitu. Ini ada komentar. 54 tahun saya hidup tiada satu guru Indonesia datang mengajar. Yang datang cuma dari British dan Aussie. Indo di mana? Mimpi ya? Tapi mereka itu sangat bangga ya kalau dari British yang datang gitu.
Lain halnya kalau disebut dengan Indonesia, mereka gimana gitu ya, sepertinya mereka kurang suka gitu kepada orang Indonesia, nggak tahu entah kenapa. Lihat ini videonya ya. Mimin punya video pengakuan sejarawan Malaysia yang membongkar kepalsuan sejarah Malaysia. Berikut videonya. Saya belajar dahulu sejarah, bukan belajar di sini. Saya di Eropah, saya khusus sejarah Eropah. Kerana PhD saya sejarah Perancis. Tapi bila saya baca balik apa semua tentang sejarah Eropah, bila saya baca tentang sejarah Malaysia ini, dia akan jadi sangat senang bagi saya untuk berdebat dengan orang. Tahap saya kata kefahaman saya ni, bila saya tanya soalan, anda tak boleh jawab. Kerana saya tahu perkara yang ada dalam buku teks itu semua tak betul. Macam mana tak betulnya? Dari zaman Melaka sampai Merdeka, sejarah dia semua tak betul. Semua dimetoskan, semua palsu. Cerita darurat tak betul, Millennium tak betul, Merdeka tak betul, Malaysia tak betul. Malaysia contohnya, dicerita dalam buku teks, orang yang memberi idea pembentukan Malaysia ialah Tunku Abdul Rahman. Itu salah. Bukan Tunku Abdul Rahman yang membentuk Malaysia. Yang mencadangkan pembentukan Malaysia adalah Lee Kuan Yew. Itu bapa Malaysia, Lee Kuan Yew. Yang mencadangkan pembentukan Malaysia adalah Lee Kuan Yew. Itu bapa Malaysia, Lee Kuan Yew. Bukan Tunku. Tunku tak mahu penyatuan dengan Singapura. Sampai Lee Kuan Yew terpaksa pujuk dengan satukan Sabah dan Sarawak untuk membolehkan Tunku boleh terima Singapura. Anda tahu sebab apa? Sebab di Singapura keadaannya macam mana? Tiba-tiba dalam buku teks diangkat bahawa Tunku yang menyatukan Malaysia. Singapura hanya menggunakan ini. Sampai Profesor dan Pak Anwar Ibrahim pun bicara menjelaskannya. Mereka nggak bakalan mau mengakuinya karena sebagian di antara mereka masih buta mata hatinya. Bener nggak? Lihat ini komentarnya. Malaysia nggak pernah mengemis. Itu kata-kata PM-nya. Lawa apakah ini? Kenapa dia klaim macam tuh? Gitu. Janganlah nak mengeruhkan keadaan lagi. Sumpah demi Allah, satu hari kamu akan perlukan bantuan Indonesia bila negara luar menyerang kamu. Terus dijawab gini, sekarang ini Indonesia yang mula menghina orang Malaysia. Bacalah komentar di atas. Bila Malaysia mengemis guru dari sana? Maksudnya kapan Malaysia mengemis guru dari sana? Dia bertanya guys. Kita lihat video ini biar dia mengerti dan bisa dia terima kenyataannya ya. Ada ketikanya tahun 70-an kita merayu, mengemis, meminta pertolongan Indonesia. Kayak gitulah kalau SDM rendah ya guys. Kita Indonesia nggak ada ngatain mereka ngemis, tapi Pak Anwar Ibrahim yang katakan. Jelas di sini Pak Anwar yang katakan merayu, mengemis. Tapi kamu aja yang gak mau mengakuinya. Tahun 70-an kita merayu, mengemis, meminta pertolongan Indonesia. Karena mungkin sebagian kalian buta akan sejarah yang sebenarnya. Maaf ya kalau perkataanku menyakitkan buat kalian yang merasa tersinggung. Karena aku gak lihat sebagian orang-orang dari negara kalian menghina, merendahkan, dan mengolok-olok Indonesia. Tanpa kalian sadari, begitu besar pertolongan Indonesia kepada negara kalian. Kalian sadar nggak, tanpa bantuan asing, negara kalian bisanya apa? Serius nanya nih. Bukankah kita walaupun berbeda bernegara, suku, etnis, agama maupun kebudayaan untuk saling mengenal satu sama lain dan saling menghormati dari suatu perbedaan tersebut, bukannya malah mengejek ataupun merendahkan, menghina orang lain. Kalau kalian suka menghina, merendahkan, mengolok-olok orang lain, seperti itulah watak ataupun karakter dari kalian. Maaf ya kalau kalian merasa atas apa yang disampaikan dalam video ini. Berikan kritik dan saran Anda. Insya Allah di video berikutnya akan aku perbaiki. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.